Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Oktavia Ramadini dari kelas Pariwisata 1 dengan NIM 422251012. Di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan komunikasi dalam lintas budaya, yaitu prasangka. Pernah nggak sih kamu merasa salah paham saat bertemu orang dari budaya yang berbeda? Dalam dunia pariwisata, hal seperti ini sering terjadi. Salah satu penyebabnya adalah prasangka. Prasangka adalah penilaian awal terhadap seseorang tanpa mengetahui kebenarannya. Dalam komunikasi lintas budaya, prasangka bisa menjadi hambatan besar karena membuat kita menilai orang lain secara tidak objektif. Sehingga prasangka sama dengan asumsi tanpa fakta. Bisa bersifat positif atau sebaliknya bisa bersifat negatif. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prasangka seperti latar belakang budaya, pengalaman pribadi, pendidikan, dan lingkungan sosial. Contoh pertama, misalnya ada turis asing yang tidak tersenyum, maka dianggap sombong. Padahal di budayanya ekspresi tidak terlalu ditunjukkan. Masyarakat lokal mungkin menganggapnya tidak ramah, padahal dalam budayanya hal itu biasa saja. Kemudian contoh yang kedua, menganggap pedagang terlalu memaksa. Seperti wisatawan juga bisa berprasangka bahwa pedagang lokal terlalu memaksa, padahal itu bagian dari cara berjualan di budaya tersebut. Dampak dari prasangka. Prasangka dapat menimbulkan kesalahpahaman, konflik, hingga pengalaman wisata yang kurang menyenangkan. Bahkan bisa merusak citra destinasi wisata itu sendiri. Untuk mengurangi prasangka, kita perlu meningkatkan kesadaran budaya dan bersikap terbuka. Cobalah untuk tidak langsung menghakimi dan mulai memahami lain. Selain itu, komunikasi yang jelas dan sikap saling menghormati juga sangat penting. Dengan mengurangi prasangka, kita bisa menciptakan pengalaman yang lebih positif dan harmonis. Jadi, yuk mulai berpikir terbuka dan hargai perbedaan. Perbedaan budaya bukanlah penghalang, melainkan keindahan dalam pariwisata. Dengan mengurangi prasangka, kita bisa menciptakan pengalaman wisata yang lebih positif dan bermakna. Di sini kita dapat mengetahui 4 poin penting dalam prasangka sebagai hambatan komunikasi. Yang pertama, prasangka membuat seseorang menilai orang lain tanpa memahami fakta, sehingga komunikasi lintas budaya menjadi tidak efektif. Perbedaan budaya sering disalahartikan. Kemudian, hal-hal seperti ekspresi wajah, cara berbicara, atau kebiasaan bisa berbeda di setiap budaya dan sering menimbulkan salah paham. Kemudian, prasangka berdampak negatif dalam pariwisata, dapat menyebabkan kesalahpahaman, konflik kecil, hingga pengalaman wisata yang tidak menyenangkan. Yang terakhir, pentingnya sikap terbuka dan saling menghargai. Mengurangi prasangka bisa dilakukan dengan memahami budaya lain, tidak langsung menghakimi dan menjaga komunikasi yang baik.
Dari pembahasan tadi, kita bisa memahami bahwa prasangka merupakan salah satu hambatan dalam komunikasi lintas budaya, khususnya dalam dunia pariwisata. Perbedaan budaya seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling menilai secara negatif maupun positif, melainkan menjadi kesempatan untuk saling belajar dan memahami. Jika kita terus mempertahankan prasangka, maka yang terjadi adalah kesalahpahaman dan pengalaman yang kurang menyenangkan, baik bagi wisatawan maupun masyarakat lokal. Sebaliknya, dengan sikap terbuka, saling menghargai, dan mau memahami budaya lain, kita dapat menciptakan komunikasi yang lebih baik dan menjadi lebih harmonis. Oleh karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri untuk mengurangi prasangka dan lebih menghargai perbedaan. Karena pada akhirnya, keberagaman adalah keindahan yang harus kita jaga bersama. Mungkin itu saja pembahasan terkait hambatan komunikasi lintas budaya. Saya memohon maaf apabila ada kekurangan.